Halo, selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Firman Haliansyah, teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa saya buat konten di Empang karena emang ada yang memancing teman-teman ya, dan kebetulan juga saya panitianya di sini. Oke, jadi di sini saya mau bahas video yang memang sebelumnya udah saya bahas, sudah saya upload, tapi nggak apa-apa ya karena emang masih banyak teman kita yang ngerasain sensasi badan goyang seperti gempa. Ya, jadi nggak apa-apa saya ulang-ulang lagi karena kalau misalkan selagi saya mampu pasti saya bantu teman-teman ya, insya Allah. Oke, sebelum ke pembahasan juga di sini saya mau ingetin teman-teman ya, kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan video saya atau misalkan malah kamu nonton video saya malah makin parah anxiety-nya, coba berhenti aja gitu, nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada keterpaksaan apapun teman-teman ya, kita pengen sama-sama nyaman. Terus juga saya nggak maksa buat kalian harus nonton video saya setiap hari, enggak teman-teman ya. Kalau misalkan kamu udah sembuh ya udah tinggalin aja ya, kayak gitu. Terus juga apa ya, sebenarnya di sini cuma satu hal yang saya pengen, yaitu kalian sembuh teman-teman ya, karena saya ngerasain seperti apa ya, pokoknya saya ngerasain semua fase yang kalian pernah alami ya, makanya saya pengen kalian sembuh seperti saya, kayak gitu loh teman-teman ya. Nggak ada maksud apa-apa lagi selain kamu sembuh, udah itu aja yang saya pengen ya, kayak gitu loh. Nah jadi di sini saya mau bahas sensasi badan goyang seperti gempa teman-teman ya. Tapi sebelum ke pembahasan juga, mungkin video ini akan saya dibuat jadi part-part begitu karena biar jelas juga, karena video sebelumnya cuma 5 menit ya, jadi kurang kurang apa ya, kurang jelas lah istilahnya. Nah di video sekarang saya mau bahas dari awal ya, karena kebetulan memang sensasi yang pertama kali saya dapati itu ketika anxiety adalah badan goyang seperti gempa ya. Itu pertama kali banget teman-teman. Jadi di sini saya mungkin akan flashback ya ke tahun sebelumnya. Terus juga saya ceritain gimana rasanya, saya ceritain gimana caranya, terus saya ceritain gimana rasanya setelah lepas dari semua itu. Ya makanya kamu harus nonton dari awal sampai akhir teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kita mulai aja ya. Mungkin saya agak flashback di sini sekitar tahun 2019, saya nggak tahu bulan apa, pokoknya momen itu dimana saya lagi sibuk kuliah, sibuk tugas, terus juga lagi giat-giatnya belajar teman-teman ya. Jadi sampai-sampai mata kuliah yang belum diajarin itu saya udah belajar ya. Terus juga saya bikin game teman-teman ya, tapi ini bukan menyombongkan diri ya, nggak sama sekali saya sombong, tapi menarik buat diceritakan karena menariknya itu setelah saya ngelewati itu lalu saya kena anxiety teman-teman. Itu menarik banget. Menarik buat orang yang sudah sembuh dari anxiety, tapi menderita buat orang yang lagi anxiety teman-teman ya, mohon maaf nih. Oke, jadi waktu itu memang ya saya lagi sibuk-sibuknya kuliah, terus sama saya buat game, tapi alhasil alhamdulillah teman-teman ya, game saya tembus ke Play Store dan bisa kalian akses download secara gratis, yaitu game buatan saya sendiri teman-teman ya. Nah tapi setelah itu ya, nah di sini ya krusial banget waktu itu kejadiannya. Ini saya ceritain seingat saya karena emang udah lama banget ya. Jadi sekitar jam 3 sore ya, saya lagi ngerjain game, lagi finishing design kalau nggak salah ya, finishing design. Terus azan kan, jam azan asar, terus saya lepas laptop, akhirnya saya rebahan sebentar karena emang niat hati mau sholat teman-teman ya. Jadi saya lepas laptopnya, terus rebahan. Nah di sini nih ternyata saya ketiduran ya, sedangkan dalam Islam itu dilarang banget sholat, dilarang banget tidur selepas sholat asar atau misalkan tidur sebelum sholat asar, nggak boleh banget. Sedangkan saya ketiduran ya karena emang kan nggak sengaja ya, tanpa kita sadari gitu ya, karena emang lelah banget teman-teman ya. Nah akhirnya saya ketiduran sekitar beberapa menit. Nah pas bangun itu tiba-tiba ya, anxiety itu tiba-tiba teman-teman ya, bangun tiba-tiba panik, cemas, terus pas duduk itu langsung goyang ya, langsung ngerasain gempa aja gitu, goyang gitu loh. Nah disitu makin panik, makin kaget, saya rasa itu emang ada gempa beneran. Setelah saya turun ke bawah buat nyari orang, akhirnya saya nemu almarhum mama teman-teman ya. Ya almarhum mama saya ketemu lagi nonton TV.
Terus saya nanya, "Mak, ada gempa ya?" katanya. Saya sambil panik ya. Terus almarhum mama bilang, enggak ada kok." Nah, gempa apaan katanya. Nah, itu kan mulai aneh teman-teman ya. Jadi saya ngerasain gempa sendiri. Akhirnya saya pergi lagi ke atas. Terus saya mikir sendiri, mikir keras sampai saya yang tadinya finishing game itu saya tinggalin, teman-teman ya tinggalin. Terus saya akhirnya mulailah di sini searching penyakit di Google ya. Nah, di situ kebuka semuanya. Saya searching dengan keyword mengatasi badan goyang seperti gempa, itu yang keluar poin-poinnya emang masuk akal, tapi saya nggak percaya bahwa salah satu poin di situ ada poin cemas berlebih. Saya nggak tahu ya, tapi saya langsung ke medisnya. Saya kena vertigo lah, kena kurang tidur atau kena apa gitu ya, tapi saya nggak percaya sama cemas berlebih itu teman-teman ya, karena emang apa ya, nggak ada pengetahuan sama sekali tentang cemas berlebih ya. Jadi saya nyangkanya itu kena vertigo atau misalkan kena apalah pokoknya ya. Nah, dari situ mulai apa ya, nyari-nyari di YouTube teman-teman ya. Jadi ternyata ada yang ngebahas video tentang ini, tapi saya belum paham juga akan kecemasan tersebut teman-teman. Jadi saya nyangkanya masih medis aja gitu ya. Nah, setelah itu singkat cerita saya malah makin survive di Google ya. Jadi saya baca-baca penyakit, jadi kemana-mana. Terus akhirnya buntutnya itu saya malah takut mati teman-teman ya, karena emang dilarang banget lah Islam tidur selepas asar, sebelum asar ya, dilarang banget. Nah, karena saya emang ketiduran, akhirnya saya takut mati. Nah, dari situ takutnya kemana-mana ya. Nah, dari situ badan goyang seperti gempa. Jadi sensasinya itu gini loh, yang saya rasain teman-teman ya. Kalau misalkan kita duduk, kita diem, pikiran kosong, terus ngikutin suara detak irama jantung itu kan bunyi ya, deg-deg. Nah, kita ngikutin suara itu kita goyang ya. Jadi gini aja loh, kayak ngerasain gini aja nih, gempa kayak gini. Apalagi kalau misalkan kita rebahan, tiduran, lagi nggak ngapa-ngapain, terus kita ngelamun, goyang aja bentuk kayak gini. Nah, itu ya, itu yang saya rasain. Terus lebih parah lagi kalau misalkan kita duduk di kursi baso yang nggak ada senarannya ya, itu udah nggak bisa banget. Jadi kalau misalkan saya keluar nih, terus nemu kursi itu, terus saya duduk di situ, udah nggak bisa banget teman-teman ya, karena emang nggak balance banget. Duduk itu udah susah aja lah, pokoknya udah ngerasain setiap duduk nggak ada sandarannya itu udah susah banget ya. Udah kayak gini lah, pokoknya gempa sungguhan gitu, seperti apalah teman-teman lah, kayak gitu kalau misalkan yang saya rasain. Tapi kalau misalkan kamu rasain, coba kayak gimana, sharing di sini teman-teman ya. Nah, kayak gitu kalau yang saya rasain. Nah, akhirnya itu lama banget teman-teman ya, sampai nggak balance lah, jalan kemana-mana, pokoknya nggak nyaman, intinya nggak nyaman aja gitu. Nah, dari situ baru mulai saya kena panic attack, cemas berlebih, baru mulai dari situ. Nah, singkat cerita, di situ saya nyari temen yang mungkin memang saya pikir ada teman yang serupa ngerasain hal yang sama ya. Caranya saya masuk ke grup ansietas Indonesia itu loh teman-teman ya, yang ada di grup Facebook ya, yang ada di situ. Saya masuk ke situ, akhirnya saya nemuin beberapa teman. Terus pertama saya posting saya ngerasain badan seperti goyang, badan seperti gempa gitu kan. Akhirnya ada yang respon, terus ngechat ke saya kan, kamu harus gini, saya juga ngalamin kayak gini, harus gini. Ternyata emang saya dikasih tahu tuh bahwa saya kena cemas berlebih gitu, kena panic attack gitu kan ya. Nah, saya masih blank kan di situ. Nah, karena saya dikasih tahu sama orang nggak kenal ya, saya nggak kenal itu orang siapa, tapi tiba-tiba ngasih tahu ini. Akhirnya saya juga survive sendiri kan di Google tentang kecemasan berlebih. Nah, dari situ saya menganalisa, ternyata ribet banget ya, harus gini. Akhirnya makin takut, makin mumet juga teman-teman ya. Nah, terus saya kan udah masuk grup itu kan, jadi setiap hari saya pantangin aja ya postingan-postingannya kayak gimana. Nah, dari itu mulailah memuncak, anxiety itu mulai memuncak, karena emang setiap hari postingannya ngeri-ngeri banget ya. Nah, makanya itu saya selalu larang kalian buat masuk grup itu ya. Jadi sebisa mungkin janganlah teman-teman. Bukan berarti saya ngelarang kalian buat silaturahmi, enggak, tapi sebisa mungkin kalau misalkan anxiety-nya masih parah, jangan nyari-nyari teman kayak gitu teman-teman ya. Jadi kamu cukup aja berteman dengan orang yang udah sembuh ya, biar memori-memorinya tuh ketimpa sama yang positif-positif, enggak sama postingan bacaan yang negatif, enggak.
justru saya ngalamin di situ ya, baca-baca postingan yang ngeri itu malah makin parah teman-teman ya. Nah alhamdulillah juga di sini udah mulai banyak teman-teman yang emang keluar dari grup itu ya, karena setelah saya ketahui alasannya keluar dari grup karena itu emang postingan yang lainnya itu parah banget ya. Contoh misal ya, ini anxiety apa ya, bisa membuat kita jadi inilah, jadi itulah. Itu kan tersugesti ya sama kita sendiri yang anxiety, yang pokoknya yang nggak bisa menganalisa yang positif lah. Nah kita baca itu jadi ya, kamu ngerti lah teman-teman, makanya saya larang keras ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen masuk cuma sekedar silaturahmi atau misalkan apa ya, ya nggak apa-apa ya. Kembali lagi, saya nggak maksa kalian di sini, nggak maksa kalian buat mengambil keputusan, enggak ya. Cuman saya ingetin aja apa yang saya alami kayak gitu ya, kayak gitu lah teman-teman ya. Nah terus udah masuk grup itu, akhirnya berapa lama ya, nggak lama sih saya keluar dari grup. Nah dari situ saya mulai panic attack, cemas, pokoknya cemas nggak jelas, langsung mulai ke nggak bisa tidur ya, jadi sulit banget tidur, sulit banget. Nah dari situ mulailah sensasi baru muncul. Selain gempa juga saya takut mati, terus takut jantung, takut penyakit, terus ngerasain dunia nggak nyata, dunia nggak bersahabat, saya ngerasain teman-teman ya. Nangis nggak jelas saya ngerasain, nangis tiba-tiba saya ngerasain. Apalagi ya, makan yang enak itu udah nggak boleh saya makan, saya ngerasain. Berhenti ngerokok ngerasain, ngopi juga berhenti ngopi ngerasain. Pokoknya circle setiap hari itu kan, saya emang sampai putus kuliah semester ya teman-teman ya. Circle-nya itu yaitu ngerasain semua sensasi, habis itu searching di Google, terus nggak lama ngerasain lagi, searching lagi, ngerasain lagi, searching lagi, ya kayak gitulah ya. Makanya sebisa mungkin kamu keluar dari circle ini teman-teman ya. Oke, jadi mungkin cerita singkatnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini intinya kamu nggak sendirian ya. Jadi semua penderita anxiety pasti ngalamin sensasi badan goyang seperti gempa. Itu ada medisnya, jadi kena apa itu. Tapi saya nggak mau ungkapin di sini karena saya bukan ranahnya teman-teman ya. Kembali lagi saya ingetin, saya bukan ranah medis, saya hanya ya orang biasa ya, yang memang punya pengalaman sharing-sharing doang gitu. Jadi nggak punya diagnosa apapun teman-teman, cuma sharing aja lah gitu ya. Jadi di sini kamu nggak sendirian ya. Saya juga punya teman sekelas, kita 4 orang ya kan, saya pernah cerita nih di video sebelumnya. Itu teman sekelas saya itu kena kok badan gue seperti gempa, takut mati, takut gila, takut penyakit, apalah, semuanya ngalamin teman-teman ya. Jadi kamu nggak sendirian di sini. Nah jadi cukup aja teman kamu itu saya yang udah sembuh ya, kayak gitu loh teman-teman. Kayak jadi mungkin buat solusinya akan saya bahas di part berikutnya teman-teman ya. Jadi mohon maaf di video sekarang cuma saya sharing gimana awal mulanya saya kena itu teman-teman ya. Nah di part berikutnya saya mau bahas bagaimana solusinya ya. Jadi ini ada 3 part ya, jadi kamu nonton dari awal sampai akhir biar paham juga teman-teman ya. Oke, jadi mungkin videonya gitu aja. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak atau misalkan apa ya. Pokoknya di sini juga saya masih belajar teman-teman ya, masih apa ya, ya masih jauh banget tentang ilmu-ilmu yang kecemasan berlebih itu jauh banget ya. Jadi saya masih belajar. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang gak enak atau yang menyinggung hati, mohon maaf sebelumnya teman-teman, mohon maaf ya. Terus juga saya ucapkan terima kasih atas kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya doain semoga cemas berlebihnya hilang besok ya, amin. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa like kalau misalkan berkenan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, saya nggak maksa teman-teman ya. Saya pengen kamu nyaman aja ya, kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.